Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Fri Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hendak kabur, seorang pelajar di Banjarnegara tewas tertimpa tembok sekolah. Setelah kebijakan penangkapan ikan terukur, ratusan nelayan berdemo di gedung DPRD Kota Tegal. Uang korupsi pengelolaan dana pensiun PDAM Kabupaten Semarang sebesar 8,5 miliar rupiah dikembalikan ke negara. Hendak kabur dari sekolah dengan memanjat pagar, seorang pelajar SMA di Banjarnegara tewas. Pelajar kelas 12 itu tewas karena pagar yang dipanjat roboh dan menimpanya. Awalnya dua siswa SMA Negeri 1 Bawang memanjat pagar belakang sekolah. Lalu saat siswa lain mencoba hal serupa, tembok sekolah roboh dan menimpanya. Siswa kelas 12 itu pun meninggal dunia. Olah tempat kejadian perkara digelar untuk mengungkap penyebab kematian Afsal Maulana. Diduga kondisi pagar yang keropos jadi penyebab tembok roboh saat dipanjat. Wajar saja, bangunan pagar tergolong lama karena dibangun sejak 1988. Bahwa itu murni kecelakaan ya, karena yang jelas anak itu mau keluar tapi lewat meloncat pagar, mungkin bolos mungkin. Nah itu karena pagarnya itu sudah rapuh atau sudah bangunan lama, nah itu ternyata tidak kuat untuk dipanjat anak tersebut sehingga mengakibatkan satu meninggal dunia, satu luka ringan. Tewasnya pelajar yang tinggal di desa Mantrianom, Banjarnegara ini dianggap sebagai kecelakaan. Sementara dua siswa yang memanjat terlebih dulu selamat. Dari yang pertama, yang kedua itu terkena dorongan kaki untuk pijakan melompat. Mungkin yang ketiga ini sudah tidak kuat, mungkin temboknya seperti itu sehingga begitu anak lompat barangkali kemudian tembok ini roboh karena tidak kuat dorongan pijakan barangkali seperti dan itu. Menimpa anak itu Pak? Ya, dan menimpa anak yang ketiga itu yang terakhir. Akhirnya meninggal dunia? Ya, meninggal dunia kayaknya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga pada Rabu sore di Permakaman Umum Desa Mantrianom. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Karena kurang berhati-hati saat berkendara, pengendara sepeda motor di Boyolali tewas usai terlindas truk gandeng. Sebelum terlindas, korban sempat menabrak pembatas jalan akibat gagal menyalip kendaraan di depannya. Sepeda motor beserta pengendaranya masuk ke kolong truk. Kondisi sepeda motor ringsek sementara pengendaranya tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut di Jalan Raya Solo Boyolali, Kecamatan Banyudono, Boyolali ini terjadi pada Rabu malam. Kecelakaan bermula saat sepeda motor melintas dari arah Solo menuju Boyolali. Tepat di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya dari sisi kiri. Diduga karena salah perhitungan, sepeda motor menabrak pembatas jalan hingga terjatuh. Nahas, sepeda motor dan pengendaranya malah masuk ke kolong truk dan terseret 10 meter hingga meninggal di tempat. Terus kenapa? Mobilnya motornya masuk ke kolong. Masuk ke kolong. Itu langsung jatuhnya ke kanan, nggak nabrak apa dulu gitu ya? Iya, nabrak ini, pinggul ini. Nabrak pembatas jalan dulu. Iya. Itu Bapak kerasa Pak waktu dia nabrak itu? Ya, kerasanya cuma kedengaran jatuhnya itu. Nyalip dari kiri. Polisi datang ke lokasi untuk olah TKP. Untuk kepentingan penyelidikan sepeda motor, sopir truk beserta kendaraannya dibawa ke Satlantas Polres Boyolali untuk diperiksa. Korban yang meninggal merupakan warga Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Warga yang tinggal di sekitar gedung olahraga Gor Sahabat Kota Semarang protes terhadap pengelola gedung terkait parkir liar. Sebab jika ada kegiatan acara besar olahraga, akses jalan perumahan mereka digunakan untuk parkir kendaraan. Sehingga mereka sering terhalang jika ingin beraktivitas. Tulisan dilarang parkir yang ditempel di setiap pintu bagian depan rumah ini bukan karena pemilik rumah pelit, tetapi sebagai bentuk protes. Warga yang tinggal di Jalan Sendang Sari Utara, Kelurahan Kalicari, Kota Semarang kesal lantaran jalan di lingkungannya sering digunakan untuk tempat parkir tamu Gor Sahabat. Setiap ada acara besar atau perlombaan olahraga, tamu, peserta atau pengunjung Gor selalu parkir sembarangan, baik itu sepeda motor, mobil maupun bus berukuran besar. Ada yang parkir di depan rumah, di depan tempat ibadah sehingga menyulitkan pemilik rumah atau warga lain yang ingin beraktivitas, terutama yang ingin menggunakan akses jalan. Atau mungkin tingkat kabupaten itu setiap ada event pasti warga masyarakat sini resah karena apa? Parkir tempatnya itu dia nggak menggunakan parkir dari pihak Gor Sahabat, namun menggunakan parkir di tempat-tempat ini hunian warga. Jadi warga masyarakat kita hunian-hunian ini sampai kalau mau masuk rumahnya sendiri nggak bisa. Di lain pihak dampaknya itu otomatis setelah selesai event itu yang namanya sampah itu berserakan. Sudah nggak karu-karuan yang nama sampah. Itu seperti itu dampak dari ada kegiatan. Kalau pas nggak ada kegiatan kayak gini ya kita landai-landai aja. Warga saat ini telah membuat laporan atas keluhan mereka kepada pemerintah Kota Semarang. Mereka berharap pengurus Gor Sahabat bertanggung jawab atas masalah yang terjadi agar tidak merugikan warga sekitar. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan nelayan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tegal. Mereka menyampaikan 10 tuntutan, salah satu diantaranya menolak kebijakan penangkapan ikan terukur yang menjadi prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono. Rabu siang, ratusan nelayan dan pemilik kapal mendatangi kantor DPRD Kota Tegal. Mereka berorasi, memakai atribut serta membawa spanduk yang bertuliskan penolakan atas peraturan pemerintah yang dinilai memberatkan nelayan. Dalam unjuk rasa ini, ratusan nelayan menyampaikan 10 tuntutan. Salah satu diantaranya yaitu menolak kebijakan penangkapan ikan terukur. Menurut nelayan, program yang menjadi andalan Menteri KKP itu justru menyulitkan nelayan, sebab akan ada banyak batasan untuk nelayan mencari ikan. Salah satu poin dalam aturan tersebut yaitu pengaturan zonasi. Para pelaku usaha hanya diperbolehkan menangkap dan membawa ikan di zonasi yang telah ditentukan. Salah satu dari 10 itu yang pertama adalah terkait penurunan PNBP, penolakan penangkapan ikan terukur berbasis zona, berbasis kuota, berbasis migrasi, kemudian apa yang namanya terkait dengan kapal-kapal kecil yang harus atau diwajibkan memasang PMS karena mereka juga terdampak di ataupun kena dalam aturan PIT ini yang 5 kapal ukuran 5 GT itu harus secara mandiri membeli PMS yang harganya sangat mahal dan membayar PIT-nya juga mengurus perizinan ke tingkat pusat karena melautnya di atas 12 mil. Setelah berorasi, sejumlah perwakilan nelayan beraudiensi dengan anggota DPRD dan PJ Wali Kota Tegal. Ratusan nelayan mengancam akan menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika pemerintah pusat tidak mengakomodir tuntutan mereka. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.